Shalom rekan muda, kembali lagi di SPP Sunday edisi hari Minggu 27 Oktober 2024. Sebelum memasuki pembacaan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari renungan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati dan mengurapi hati serta pikiran kami, mampukan kami untuk memahami serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Samuel 3 ayat 1-10. Sekali lagi, 1 Samuel 3 ayat 1-10 yang menyatakan, Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adapun renungan dari Sabda Bina Pemuda di edisi hari Minggu ini berjudul Generasi Penerus. Orang muda adalah masa kini dan masa depan gereja. Kehadiran Samuel bagikan oasis di padang gurun yang tandus. Pertama, ia lahir dari seorang ibu yang telah lama menantikan seorang anak. Kedua, ia menjadi seorang pelayan Tuhan dan dipilih oleh Tuhan pada masa kelam dan penuh badai yang dialami oleh bangsa Israel. Sebab saat itu firman Tuhan jarang mereka dengar, penglihatan ataupun nubuat pun demikian. Peristiwa ini sesungguhnya menunjukkan sebuah sikap simbolik yang diambil oleh Tuhan ketika umatnya tidak berjalan seperti yang ia kehendaki. Pada saat yang sama, Tuhan yang penuh kasih itu juga berjanji ketika ia berkata kepada Imam Eli bahwa ia akan mengangkat baginya seorang imam yang setia yang bertindak sesuai hatinya dan jiwanya. Samuel adalah wujud janji yang dikatakan oleh Tuhan. Walaupun ia masih muda, Samuel disertai oleh Tuhan untuk menjadi seorang nabi yang terpercaya di seluruh Israel. Sobat muda, sebagai seorang pemuda, kita adalah penerus tongkat estafet atau penerus generasi sebelumnya, baik itu dalam keluarga, bangsa, serta gereja. Dalam kehidupan bergereja, sobat muda adalah mata air yang segar di masa kini dan masa depan gereja. Hal ini karena sobat muda adalah pengisi dan pengerus gerak layan yang selama ini telah dilakukan oleh para pendahulu. Dewasa ini tidak jarang gereja mengeluh karena hanya sedikit pemudanya datang ke gereja. Padahal dalam pelayanan gereja, kaum muda sangat diperlukan. Kehadiran kaum muda yang penuh semangat, kreatif, energik telah turut berkontribusi dalam pertemuan gereja. Sama seperti Samuel, sebagai orang-orang muda kita diberkati oleh Tuhan dengan segala kemampuan. Untuk itu, marilah kita hadir sebagai generasi penerus yang membawa kesegaran bagi persekutuan gereja. Demikianlah renungan hari ini. Rekan muda, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus agar kita dapat melakukan firman Tuhan yang telah kita baca. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengar. Kiranya Engkau yang memberkati kami agar sebagai generasi muda kami dapat terus berkontribusi di gereja, memberikan air segar dan melanjutkan tongkat estafet dalam pelayanan di gereja. Pakailah kami ya Tuhan, agar kiranya nama-Mu semakin dimuliakan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.